Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Purnama Dewi. Saya dari Prodi Manajemen. NIM saya adalah 2892250105. Dosen pengampu saya adalah Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayitno, SH, SE, MM. Di sini saya akan menjelaskan soal dana pensiun dan asuransi. A. Pengertian dana pensiun. Pengertian dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program manfaat pensiun, termasuk dana pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah. Dana pensiun adalah lembaga keuangan non-bank yang menyelenggarakan program pensiun. Dana pensiun dapat didirikan oleh perusahaan, lembaga sosial, atau orang perseorangan yang mempekerjakan karyawan. Dalam istilah lain, pengertian dana pensiun adalah dana yang dihimpun oleh suatu perusahaan atau serikat pekerja atau badan usaha milik pemerintah atau organisasi lain. Tujuannya untuk membuat cadangan dana sebagai pembayaran pensiun bagi pegawainya yang telah memasuki masa pensiun. Dengan demikian, pengertian dana pensiun adalah dana yang dikumpulkan oleh lembaga tertentu dengan menggunakan iuran pekerja. Selanjutnya, dana pensiun tersebut diberikan kembali kepada pekerja saat masa pensiun. B. Tujuan dana pensiun. Penyelenggaraan dana pensiun tidak bisa dilihat secara sederhana. Di sana memiliki berbagai dimensi tujuan. Secara umum, ada beberapa tujuan dilakukannya penyelenggaraan dana pensiun, yaitu pertama, bertujuan untuk memberikan kenyamanan pada hari tua. Sering di masa pensiun, setiap karyawan ingin menikmati hari-hari tua dengan lebih santai dan tenang, termasuk bisa memiliki waktu beribadah yang lebih banyak. Maka dengan adanya dana pensiun diharapkan ia akan bisa menikmati semua itu dengan baik. Kedua, membangun sikap persaudaraan dan kekeluargaan. Dengan adanya menyelenggarakan dana pensiun diharapkan terbangun rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang tinggi antara mereka yang masih aktif bekerja dan yang telah purna bakti dalam menjalankan pekerjaan. Ada prinsip yang harus diingat bahwa generasi sekarang adalah generasi penerus dari generasi sebelumnya, dan salah satu warisan tersebut tidak merupakan pada orang-orang yang telah bekerja dan berbakti demi kemajuan organisasi. Karena pada prinsipnya setiap orang yang diberi umur panjang pasti akan menjalani masa pensiun. Ketiga, tujuan dana pensiun, membangun sistem manajemen kinerja yang sistematis. Sebuah organisasi yang baik berusaha menampilkan kinerja yang baik. Salah satu ukuran kinerja organisasi dilihat dari kekuatan organisasi tersebut yang terbangun secara solid. Maka penyelenggaraan dana pensiun dilakukan sebagai bentuk menjamin para kesejahteraan karyawan semenjak masih bekerja, namun juga hingga karyawan tersebut pensiunan dari perusahaan. Keempat, membangun image positif. Salah satu reputasi atau kewibawaan sebuah organisasi dilihat pada kemampuannya menjamin setiap orang yang berada di organisasi tersebut merasa nyaman dan bahagia, sehingga kondisi dan situasi tersebut memberi informasi positif kepada mitra bisnis dan stakeholders lainnya. Tentunya ini akan memberi citra dan image positif pada perusahaan tersebut. C. Tipe dan asas dana pensiun. Ada dua tipe dasar dari dana pensiun dan digunakan secara luas: program pensiun iuran dana pasti Dividend Contribution Plan dan program pensiun keuntungan pasti Dividend Benefit Plan. Dalam program pensiun pasti, sponsor program pensiun hanya bertanggung jawab untuk membuat atau menetapkan kontribusi iuran dalam jumlah tertentu ke dalam program pensiun atas nama peserta pensiun dan memenuhi syarat qualifying amount. Jumlah uang yang dikontribusikan biasanya didasarkan pada presentasi dari gaji karyawan atau presentasi dari laba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, penyelenggaraan program pensiun didasarkan pada asas-asas sebagai berikut. Pertama, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Kedua, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Ketiga, asas pembinaan dan pengawasan. Keempat, asas penundaan manfaat. Kelima, asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun.
D. Lembaga Penyelenggaraan Dana Pensiun. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau PPMP atau program pensiun iuran pasti atau PPIP bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta. Sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Salah satu tujuan dari pembentukan DPPK adalah untuk membantu karyawan di berbagai perusahaan agar dapat bekerja serta memperoleh pensiun yang layak di hari tua mereka nantinya, sehingga dalam menjalani aktivitas pekerja mereka menjadi lebih yakin serta bersungguh-sungguh. Dengan kata lain, terbangunnya motivasi kerja memang harus diakui. Jika motivasi kerja dihubungkan dengan reward yang akan diterima, maka dana pensiun dapat dianggap dihubungkan dengan reward yang akan diterima. Maka dana pensiun dapat dianggap reward yang akan diterima nantinya ketika karyawan tersebut pensiun suatu saat nanti. Kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK dapat dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa yang memiliki kemampuan menyelenggarakan program pensiun pasti bagi perorangan. Peserta dana pensiun lembaga keuangan ini adalah masyarakat pada perusahaan tertentu maupun perorangan yang tidak terikat pada badan usaha apapun. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atau PPIP bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun memberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Ketiga, dana pensiun berdasarkan keuntungan dana adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atau PPIP dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Keempat, saldo BPJS Ketenagakerjaan tanpa aplikasi PPIP adalah program pensiun di mana besar iuran pensiun ditetapkan di awal dan dicatat ke rekening masing-masing peserta. Hak manfaat pensiun peserta adalah akumulasi iuran dan hasil pengembangan. Dalam PPIP, risiko pengembangan dana ditanggung sepenuhnya oleh peserta. 5. Sedangkan PPMP adalah program pensiun selain PPIP. Besar manfaat pensiun didasarkan pada rumus yang ditetapkan di awal. Rumus manfaat pensiun umumnya dikaitkan dengan masa kerja. Risiko pembangunan dana PPMP umumnya ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja. Peserta dana pensiun beserta permasalahan yang mungkin terjadi. Syarat-syarat untuk menjadi peserta dana pensiun secara umum ditetapkan oleh suatu organisasi adalah A. Tercatat sebagai karyawan tetap dan memiliki surat keputusan atau SK pengangkatan baik dalam bentuk 80% atau 100%. B. Berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah atau berkeluarga. Tujuannya penetapan seperti ini yaitu agar yang bersangkutan memperlihatkan skill akil balik atau pendewasaan. C. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun. D. Disetujui oleh pihak manajemen perusahaan berdasarkan kriteria dari kelengkapan administrasi dan kelayakan kepribadian. Kenapa perlu dana pensiun? Pada dasarnya, tujuan memiliki dana pensiun cukup adalah agar kita mandiri secara keuangan di masa tua. Bayangkan apa yang terjadi jika di masa pensiun nanti kita sudah tidak lagi memiliki sumber pendapat yang tetap yang bisa diterima setiap bulan. Di sisi lain, anak-anak kita sudah berkeluarga dan tentunya fokus pada biaya hidup keluarga mereka dan kebutuhan yang berbeda-beda. Di samping itu, akan muncul beberapa risiko yang bisa saja kita alami di masa tua nanti, yaitu yang pertama, lansia rentan terserang penyakit kritis dan biaya berobat makin mahal. Secara biologis, lansia memang rentan terserang penyakit karena daya tahan tubuhnya yang makin lemah seiring dengan berjalannya waktu. Tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan kenaikan biaya medis di Indonesia yang cukup tinggi. Data dari Manchester Mars Benefit 2019 menunjukkan bahwa kenaikan biaya medis di tanah air ada 11% per tahun. Kedua, lansia juga rentan jadi orang telantar.
Lansia terlantar bisa didefinisikan sebagai seorang berusia di atas 60 tahun yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal yang terjadi, di antaranya faktor ekonomi atau faktor keluarga. Meski lansia dilindungi pemerintah, tapi kalau dipikir-pikir, apakah kita mau hidup seperti itu? Bukankah setiap orang mendambakan kualitas hidup yang baik jika tua nanti? 3. Kebutuhan hidup bisa meningkat saat usia melampaui angka harapan hidup. Resiko yang satu ini tentu akan dialami oleh semua orang, karena tak ada yang pernah tahu pasti kapan dirinya akan berpulang. Data dari BPS menyebutkan bahwa usia harapan hidup di Indonesia pada umumnya adalah 71,5 tahun. Jika saat ini kita berusia 35 tahun, maka ada waktu kurang lebih 36 tahun lagi untuk mempersiapkan diri dan membekali keluarga yang kita tinggali. Lantas apa yang harus kita lakukan saat mempersiapkan dana pensiun yang kita butuhkan nanti? Pertama, hitung dan cari tahu apa saja kebutuhan di masa pensiun. Mencari tahu kebutuhan masa pensiun adalah hal yang wajib kita lakukan karena dari kebutuhan inilah akan muncul beberapa jumlah pengeluaran kita nanti. Lakukan perhitungan secara rinci mengenai beberapa yang dibutuhkan untuk kebutuhan pokok seperti biaya makan, transportasi, listrik, air, perawatan, hunian, serta tanggungan, dan sebagainya. Itu pula beberapa biaya pengeluaran yang akan dialokasikan untuk rekreasi dan hal-hal yang menyangkut gaya hidup. Selalu ingat bahwa untuk mendapat kenyamanan di hari tua, kita harus memperhitungkan kemungkinan terburuk yang mungkin saja terjadi ketika sumber pendapatan kita telah hilang. 2. Tentukan kapan mau pensiun. Kini makin banyak orang yang memutuskan untuk pensiun di usia muda. Namun, agar tetap dapat menjalani hidup dengan nyaman, dibutuhkan strategi keuangan khusus. Sebagai gambaran, yuk lihat contoh kasus di bawah ini. Michael berusia 30 tahun dan bercita-cita untuk pensiun di usia 90 tahun. Jadi, Michael memiliki rentang waktu 25 tahun untuk berinvestasi guna mengumpulkan dana pensiun. Anggap saja dengan berinvestasi menyisihkan uang 5,9 juta per bulan di instrumen investasi dengan imbal hasil 15% per tahun. Maka dalam 25 tahun tabungan pensiun yang berhasil dikumpulkan oleh Michael adalah 5 miliar. Manfaat dana pensiun. Manfaat pensiun adalah berbagai macam manfaat, entah pembayaran rutin, tunjangan kesehatan, akses ke fasilitas tertentu, dan lain-lain yang diberikan pada seseorang yang pensiun berdasarkan pekerjaan orang itu sebelum pensiun. Pertama, pensiun normal. Manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun telah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. B. Manfaat pensiun dipercepat. Manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal. Manfaat pensiun cacat. Manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menderita cacat. Jenis dana pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1952 di Indonesia terdiri dari 3 jenis dana pensiun. Pertama, dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun dibentuk oleh orang atau badan yang bekerja karyawan selaku pendiri atau menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. 2. Manfaat dana pensiun. 2. Dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Peserta bisa siapa saja, baik karyawan ataupun pekerja mandiri atau wirausaha. Ada banyak varian produk GPLK yang ditawarkan oleh bank atau lembaga asuransi. Varian ini merupakan kemana nantinya dana GPLK tersebut diinvestasikan sesuai dengan pilihan peserta GPLK. Beberapa pilihan diantaranya pasar uang. Dana akan diinvestasikan ke instrumen pasar uang seperti SBI. Surat berharga. Dana akan diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti obligasi. Saham. Dana akan diinvestasikan ke instrumen saham campuran. Dana akan diinvestasikan ke instrumen campuran dari masing-masing kategori investasi di atas. Masing-masing varian di atas memiliki potensi keuangan atau kerugian yang berbeda-beda. Jadi para calon peserta DPLK atau investor harus mengetahui profil resiko sebelum memilih produk.
G. Tujuan dana pensiun. Setiap pihak memiliki tujuan masing-masing yang berbeda, yaitu pihak pemberi kerja, lembaga pengelola, dan karyawan. Bagi pemberi kerja, dana pensiun bertujuan pertama memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah lama mengabdi kepada perusahaan. Kedua, agar pada masa pensiun tersebut karyawan mendapatkan jaminan. Ketiga, memberikan rasa aman dan pada karyawan. Keempat, meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan. Kelima, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Bagi karyawan, dana pensiun bertujuan pertama, kepastian memperoleh penghasilan masa yang akan datang sesudah masa pensiun. Kedua, memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi untuk bekerja. Bagi lembaga pengelola dana pensiun bertujuan pertama, mengelola dana pensiun untuk mendapatkan keuntungan, karena iuran dana pensiun dapat dimasukkan dalam kegiatan investasi. Kedua, turut membantu menyelenggarakan program pemerintah. Pengertian asuransi. Adapun pengertian asuransi menurut KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Perdagangan pasal 246 adalah asuransi atau pertanggungan atau suatu perjanjian dengan mana seorang menanggung mengikatkan diri pada tanggungan dengan menerima suatu premi untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan. Keuntungan yang diharapkan yaitu mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Dari ketentuan pasal 246 KUHD tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dari asuransi adalah untuk mencegah atau mengurangi risiko kerugian yang mungkin timbul karena hilang, rusak, atau musnah barang-barang yang dipertanggungkan dari suatu kejadian yang tidak pasti. Dan kata lain, pada prinsipnya, masyarakat menjadi nasabah asuransi adalah untuk mengurangi risiko yang pasti terjadi dan risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari dengan cara mempertanggungjawabkan risiko tersebut. Jenis-jenis asuransi. Pertama, asuransi kerugian atau general insurance. Asuransi ini memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atau kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Jenis asuransi ini tidak diperkenankan untuk melakukan usaha di luar asuransi kerugian dan reasuransi. Yang termasuk dalam asuransi kerugian adalah pertama, asuransi kebakaran meliputi kebakaran, ledakan, petir, kecelakaan, pesawat terbang, dan lainnya. 2. Asuransi pengangkutan meliputi marine full atau asuransi yang memberikan proteksi terhadap kerugian, kerusakan, atau kehilangan atas rangka kapal berikut mesin dan perlengkapannya. Dan marine cargo atau asuransi pengangkutan kargo di laut. 3. Asuransi aneka, asuransi yang tidak termasuk dalam asuransi kebakaran dan pengangkutan seperti asuransi kendaraan bermotor, pencurian, dan lain sebagainya. Kedua, asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan adalah asuransi yang keberadaannya dianggap sangat penting sekarang ini. Hal tersebut dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa asuransi pendidikan merupakan asuransi cerdas yang dapat menjamin pendidikan yang lebih baik. Ketiga, asuransi jiwa. Salah satu jenis asuransi yang banyak diminati adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan asuransi yang memberikan jaminan atas kematian seseorang yang bertanggung jawab dengan memberikan keuntungan finansial terhadap beberapa perusahaan asuransi yang menyediakannya. Pembayaran hanya setelah seorang meninggal dan ada juga perusahaan yang menyediakan pembayaran sebelum seorang tersebut meninggal. Polis-polis yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi jiwa dapat diklasifikasikan ke dalam 4 jenis. Pertama, perlindungan asuransi murni terhadap risiko kematian. 2. Paket yang berdiri dari perlindungan asuransi jiwa dan wahana bagi program-program pensiun. Ketiga, asuransi terhadap risiko kehidupan atau anuitas terutama dirancang bagi program-program pensiun. Dan keempat, wahana yang berorientasi pada investasi murni seperti grounded investment contract.
Keempat, asuransi kesehatan. Jenis asuransi yang ini cukup populer, di mana asuransi kesehatan adalah sebuah asuransi yang memberikan penanggungan terhadap permasalahan kesehatan yang diakibatkan oleh penyakit. Perusahaan asuransi kesehatan ini memberikan pelayanan perawatan kepada anggota asuransinya yang meliputi melindungi dan menanggung pada anggota yang sakit, cacat, cedera, dan lainnya yang diakibatkan oleh penyakit atau kecelakaan. Jenis-jenis asuransi kesehatan meliputi asuransi berjangka, asuransi tabungan, asuransi seumur hidup, asuransi kontrak annuitas. Kelima, asuransi kendaraan. Banyak kalangan masyarakat yang memiliki kendaraan atau mobil mewah mengikutsertakan kendaraan pribadinya dengan asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan merupakan jenis asuransi yang memberikan layanan asuransi terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan, kehilangan, dan lain sebagainya. Manfaat asuransi. Ada beberapa manfaat yang bisa diterima pada saat seseorang atau institusi masuk asuransi, yaitu pertama, asuransi mampu berperan sebagai penanalisis risiko. Pengertian penanalisis risiko adalah pada saat risiko terjadi dan semakin lama cenderung semakin besar, maka pihak asuransi sebagai berbagai formatnya berusaha kuat agar risiko yang dialami oleh suatu perusahaan tidak semakin tinggi, namun bahkan bisa diperkecil hingga bisa dihilangkan. Namun yang perlu diingat bahwa usaha untuk menghilangkan risiko hingga mencapai titik nol adalah sangat sulit. Namun dengan adanya lembaga asuransi, diharapkan risiko tersebut lain berada pada titik terkecil. Bagi beberapa pihak selalu saja ada usaha-usaha yang kuat untuk benar-benar menghilangkan risiko, yaitu dengan memasukkan dan menerapkan berbagai formula yang ditemukan atau dikreatifkan. Kedua, asuransi sebagai pihak pengganti kerugian. Seorang yang masuk dan terdaftar sebagai nasabah asuransi berkewajiban membayar setiap bulannya dengan rincian serta biaya klaim asuransi yang ditentukan dalam surat perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Asuransi sebagai penanggung risiko adalah memiliki fungsi tegas bahwa saat nasabah mengalami risiko tersebut seperti kebakaran dan sejenisnya sesuai dengan kebutuhan yang berlaku, maka kewajiban akan mengganti kerugian besar yang diperjanjikan. Sekian presentasi dari saya mengenai dana pensiun dan asuransi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan atau kata-kata saya. Kekurangan itu milik saya sendiri, kelebihan itu milik Allah. Terima kasih kepada dosen pengampu saya, Dr. Insinyur Sugeng Prayetno, SH, SE, MM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.